Ada sebuah paradoks dalam hidup pria. Kita selalu bilang ingin punya pasangan yang cantik, mandiri, dan berani mengejar kita duluan. Tapi, begitu sosok itu benar-benar muncul di depan mata, dalam versi yang paling sempurna, kita justru jadi makhluk yang paling penakut di muka bumi. Aku bertemu dia di sebuah studio casting film yang dingin. Namanya Vira. Dia adalah definisi dream girl. Ia cantik, berkelas, dan orangnya sangat aktif. Tapi di balik semua itu, Vira adalah sebuah buku yang sampulnya sangatlah cerah. Namun, isinya penuh dengan catatan trauma yang sedang dia coba obati lewat psikoterapi tiap minggunya. Ini adalah ceritaku tentang kenapa aku memilih untuk menjadi orang asing bagi wanita yang sebenarnya sangat aku sukai. Baru 1 minggu kenal, Vira sudah mulai menunjukkan tanda-tanda. Ya, karena aku memang hobi belajar psikologi bahasa tubuh, dari buku-buku dan podcast, aku bisa melihatnya dengan jelas. Cara dia memiringkan kepalanya saat bicara, bagaimana pupil matanya melebar saat melihatku, sampai gerakan tangannya yang gelisah tiap kami duduk berdekatan. Dia mulai confess, bukan sekali, tetapi 2 kali. Dan pada puncaknya, menjelang 2 bulan kami kenal, secara tiba-tiba, dia nembak aku. Dia bilang dengan nada yang sedikit menantang, "Mana ada cewek yang berani nembak duluan? Nah, ini aku, sudah nembak kamu ya." Dia tertawa, tapi aku tahu, tawanya itu adalah tameng. Di balik keberaniannya, dia sedang mempertaruhkan harga dirinya yang sudah berkali-kali hancur oleh trauma masa lalunya. Aku terdiam, bukan karena aku tidak suka. Honestly, aku menyukainya. Tapi ada 4 alasan besar di kepalaku yang membuatku harus mengucapkan kata maaf. Yang pertama, dia sedang tidak baik-baik saja. Dia masih berjuang dengan traumanya terhadap seseorang. Aku merasa kalau aku menerima dia sekarang, aku hanya akan menjadi rebound atau sekedar pelarian. Aku ingin dia sembuh karena kemauan dirinya, bukan karena dia butuh obat bernama orang baru. Yang kedua, aku pun belum sepenuhnya sembuh. Bayangan tentang junior pendaftaran bela diri yang bernama Arini itu masih ada. Aku takut kalau aku memaksakan masuk ke hidup Vira, kami cuma akan jadi 2 orang patah hati yang saling melukai satu sama lain. Yang ketiga, ini sedikit lebih personal, yaitu aku melihat perawatan tubuh Vira, badannya sangat body goals. Kecantikannya itu luar biasa. Dan jujur, aku takut. Aku takut kalau aku masuk ke dalam hubungan itu, aku tidak kuat menahan godaan dan akhirnya terjerumus ke dalam dosa. Aku ingin menjaga kehormatannya, tentu juga kehormatanku. Yang keempat, aku merasa insecure. Vira itu punya banyak uang, mapan, sedangkan aku masih di fase investasi untuk jangka panjang. Ada ego pria dalam diriku yang merasa aku belum pantas berdiri di sampingnya dengan kondisi finansialku yang sekarang. Penolakanku ternyata menjadi luka baru buat dia. Vira membenciku. Ia sangat benci. Mungkin bagi dia, penolakanku adalah penghinaan terhadap keberanian yang sudah susah payah dia kumpulkan. Sekarang, dia sudah menyeberang pulau. Kami benar-benar menjadi orang asing. Sesekali, kami masih saling kontak lewat balasan Instagram story. Kadang dibalas, ya kadang juga tidak. Ada rasa sesal? Tentu ada. Tiap melihat fotonya, aku sering berpikir,
Apa aku terlalu kaku dengan prinsipku? Tapi pada akhirnya, aku menyadari satu hal, bahwa mencintai seseorang itu tidak cuma soal aku suka kamu, tapi juga soal apa aku sudah siap untuk menjagamu. Aku memilih menjauh bukan karena dia tidak berharga, tapi karena aku terlalu menghargainya untuk menjadikan sekedar eksperimen di tengah masa penyembuhan kami masing-masing. Aku Rian, dan untuk Vira yang sedang jauh di sana, terima kasih sudah pernah berani. Semoga di Pulau Seberang, kamu menemukan kesembuhan yang benar-benar utuh, tanpa perlu ada aku, atau pria manapun yang hanya ingin singgah sementara.